Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri nih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri. Manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustadz Mahir At-Tuwailibi memilih atau dipilihkan? Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilihkan? Dipilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang, Batak, Cina, tak boleh. Karena dia tidak pernah memilih, dia dipilihkan. Tapi ada saatnya kita memilih. Malam ini mau datang ke pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Mau bunuh diri, ada pisau silet, memilih atau dipilihkan? Nah, mulai ragu kan? Ketika Buya Hamka baca bukunya Tasawuf Modern, baca itu tulisan Buya Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara. Naik tapak sepatu ke atas mejanya. Hei Hamka, kau pengkhianat bangsa. Nampaknya pisau silet di dinding penjara. Apa kata setan? Hamka, ambil pisau silet itu, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Kau di Maninjau Sumatera Barat diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau. Dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu. Tapi dia lawan dengan iman. Ada saatnya kita memilih. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan. Maka kita selalu membaca ayat-ayat, ayat kursi, doa-doa, supaya jangan sampai setan berbisik, bunuh diri kau, bunuh diri, bunuh diri, bunuh. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres, menengok baygon macam Coca-Cola, akhirnya bunuh diri, neraka jahanam. Makanya kau mesti banyak-banyak sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sekarang saya mau minum dari botol pakai tangan kiri atau dari teban kanan dengan gelas, memilih atau dipilihkan? Memilih. Allah kasih saya kuasa sama, basar, kalam, kudrat, iradat. Gunakan sama, gunakan basar, gunakan kalam, gunakan kudrat, gunakan iradat. Pakai tangan kanan, ucapkan bismillah, minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya Ustaz, saya melarang dan mencaci maki orang untuk melakukan hal yang dilarang Allah, tapi saya sebenarnya masih belum bisa meninggalkan sesuatu yang saya larang itu. Gimana tuh Pak Ustaz? Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kau bicara tapi kau tidak lakukan. Ini umum, dia tak sebutkan apa larangan yang kau orang suruh larang tapi kau lakukan itu apa? Pacaran. Kau jangan pacaran, nikahlah. Ini yang banyak ini ngaji ini kan anak-anak muda nih, aktivis kampus. Jangan pacaran, jangan pacaran. Pacaran dia 5. Berhentilah pacaran. Ustadz Felix Yao kan udah keluarkan buku, udah putusin aja. Demi terciptanya kajian yang nyaman dan khusyuk, tolong nasihati kami yang datang ke kajian yang masih sibuk dengan handphone kami, yang masih sibuk upload foto di sosial media, yang masih sibuk dengan hal-hal lain hingga tindakan kami mengganggu kekhusyukan beberapa orang yang berniat mendengarkan kajian dengan khusyuk. Tolong Ustadz, demi kebahagiaan setiap kajian. Ada ustadz-ustadz kita, kalau nampaknya orang main HP langsung, kamu yang saya termasuk yang tidak keras. Saya ini ustadz yang lembut. Bagi saya zaman edan, mau aja orang ke masjid, alhamdulillah. Itu saya agak lunak saya dalam masalah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu ustadz keras, itu tuduhan yang menyakitkan. Tapi saya anjurkan, janganlah asik berfoto aja.
Asik buat foto. Tapi masalah foto dari atas foto, dari bawah foto. Kalau perlu beli drone dari atas. Share, bagikan ke kawan-kawan, tunjukkan begini kami mengaji. Allahu Akbar. Jangan disangka orang kami ramai kalau dangdut yang racun kucing garong saja. Mengaji kami ramai begini, sehingga daerah-daerah lain yang lemah iman, yang tak tahu bagaimana cara buat pengajian, oh begini caranya buat pengajian. Yang selama ini pengurus-pengurus masjid kalau pengumuman, kita bangga karena wakaf masjid sampai hari ini infak sedekah 200 juta. Bukan di situ letak bangganya pengurus masjid. Belikan TV-TV besar macam ini, ha? Bisa. Saya pun ganteng pula di TV itu.